Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita hadir untuk belajar lagi, untuk bekal hidup di saat kita terjun ke masyarakat. Baiklah anak-anak, siapkan buku, alat tulis, dan kuota yang banyak. Langsung saja kita masuk ke kelas prakarya. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Hari ini kita akan belajar bab produk kerajinan dari bahan lunak. Apa saja contohnya, apa fungsinya, dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Bahan alami yang sangat melimpah berpeluang dijadikan sebuah karya yang inovatif. Begitu pula dengan bahan buatan. Bahan buatan adalah suatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam. Tujuan dibuatnya sebagai duplikasi bahan alam dan menambah variasi bahan baku untuk membuat produk kerajinan. Proses berkarya kerajinan dari bahan lunak, baik alami maupun buatan, biasanya menggunakan tahapan yang sama, yaitu pencarian gagasan, penyempurnaan gagasan menjadi gambaran visual, dan pemilihan media, serta visualisasi ke dalam medium melalui media tertentu. Sumber inspirasi dalam berkarya dapat diperoleh dari pengalaman, keadaan lingkungan, imajinasi, dan kehidupan sehari-hari. Berikut contoh produk kerajinan berbahan lunak yang dapat dibuat. Jam dinding dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang banyak digunakan untuk membuat kerajinan. Ketersediaan tanah liat di alam tidak terbatas sehingga mudah untuk mendapatkannya. Tanah liat biasanya digunakan untuk membuat kerajinan berupa keramik atau gerabah. Pemanfaatan tanah liat sebagai bahan pembuat produk kerajinan ini sangat luas dan variatif. Berikut ini adalah produk kerajinan dari tanah liat, yaitu jam dinding. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat, rotan, lem, kayu, dan cat. Selain bahan, membuat produk kerajinan memerlukan peralatan pendukung. Peralatan yang dipergunakan adalah alat putar duduk, butsir, pensil, kuas, dan penggaris. Lampu hias dari tanah liat. Sekarang ini, lampu hias tidak hanya digunakan sebagai penerangan, tetapi juga sebagai elemen untuk menambah keindahan ruangan. Berbagai lampu hias diproduksi, baik secara mesin maupun manual. Untuk hasil yang lebih kreatif, lampu dapat diciptakan dengan bahan tanah liat yang digabung dengan anyaman rotan. Gabungan tersebut menghasilkan karya menarik dan artistik. Dengan bahan yang murah dan desain yang kreatif, lampu hias dapat diproduksi dengan berbagai bentuk dan model. Hal tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi jika dijual. Tempat tisu dari pelepah pisang. Pelepah pisang merupakan bahan serat alam yang bersifat lunak. Meskipun memiliki karakter lunak yang berbeda dengan bahan tanah liat, pelepah pisang juga mudah dikreasikan menjadi berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan guna yang tinggi. Karakternya yang lunak membuat pelepah pisang dapat mengikuti bentuk desain yang diinginkan. Contohnya, pelepah pisang dapat dijadikan bahan membuat tempat tisu. Gantungan kunci dari kulit. Gantungan kunci biasanya dijadikan sebagai souvenir yang khas dari suatu daerah. Keunikan gantungan kunci tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga bahan utama yang digunakan. Gantungan kunci berbentuk wayang yang terbuat dari bahan kulit memiliki nilai artistik yang tinggi. Bagi penggemar kebudayaan tradisional, gantungan kunci berbentuk wayang dapat menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, gantungan kunci berfungsi membantu menandai sebuah kunci agar mudah ditemukan. Topeng dari gipsum. Topeng merupakan hiasan penutup wajah yang memiliki ekspresi tertentu, seperti marah, tertawa, jenaka, sedih, dan sebagainya. Berbagai ekspresi tersebut akan sangat menarik jika dibuat dalam bentuk topeng hias yang ditempelkan di dinding. Topeng yang ditempelkan di dinding dapat dibuat 2 maupun 3 dimensi. Bahan yang diperlukan untuk membuat topeng hias ini adalah gipsum, yaitu bahan lunak yang biasa digunakan untuk membuat patung. Bahan pendukung lainnya adalah air, pelamir, cat tembok berwarna, dan kuas. Peralatan yang diperlukan yaitu ember, pengaduk, dan cetakan berbentuk muka dengan ekspresi tertentu.
Nah, itu tadi adalah sedikit materi tentang produk kerajinan dari bahan lunak. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian pelajari di buku prakarya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.